Maka pernah satu kali Nabi SAW pulang ke rumah dan Khadijah saking cintanya dengan suaminya radhiyallahu anha sampai dia bisa tahu dari raut wajah suami ini lapar atau enggak, butuh sesuatu atau tidak. Itu biasa karena perempuan pakai perasaan. Kalau dia tulus cinta dengan suaminya akan muncul seperti itu. Maka dia tahu Nabi SAW lagi butuh makanan. Dia pun langsung pamit ke belakang. Lalu dia siapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Karena perbuatan itu Allah turunkan Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini Khadijah. Sebentar lagi datang. Akan bawa makanan kesukaanmu nih. Karena perbuatan itu Allah kirim salam kepada dia. Sampaikan salamnya Allah. Sampaikan juga salamku kepadanya. Dan sampaikan gara-gara perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Apa kata ulama hadis? Kenapa harus ada bahasa istana di surga yang tidak ada kebisingan? Memang surga tenang. Apa makna daripada kalimat ini? Karena Khadijah kata para ulama itu tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi SAW. Inilah Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi rasa malunya luar biasa, dan ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Memang kita harus banyak mencontoh beliau. Rasa malu ini mahal. Kalau sudah malu ini dicabut dari seseorang, maka semuanya akan dilakukan dari keharaman. Rasa malu ini kemuliaan, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah, malu kita melakukan kemaksiatan, dan malunya seorang wanita itu adalah kemuliaan. Siti Fatimah adalah suri toladannya. Subhanallah. Dan memang karena kita tidak pernah mendengar, maka kita tidak pernah berpikir kisah-kisah semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga digambarkan sebagai tempat yang begitu indah dengan berbagai kenikmatannya. Menurut sebuah riwayat, ada wanita yang dijamin masuk surga. Ummi Salamah, dalam buku Wanita Pilihan yang Dirindukan Surga menceritakan, sejak Nabi Adam alaihi salam, sebagai manusia pertama diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menciptakan Hawa, yang terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam, sebagai pendamping hidup di surga. Hawa menjadi wanita pertama yang telah menjadi penghuni surga. Hingga lambat laun, hadirlah wanita-wanita tangguh yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuka hati serta menerima hidayah dan keimanan yang sangat sulit. Hal itu dikarenakan adanya tantangan yang begitu besar dan harus mereka hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan mengenai wanita yang dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imron, dan Asyah binti Muzahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Yala, At-Tabrani, Abu Daud, dan Al-Hakim. 1. Khadijah binti Huwailid. Lestari Ummu Al-Fatih, dalam buku 99 Pesan Rasulullah untuk Perempuan. Terapi hati untuk wanita yang mendambakan surga, menceritakan kisah dari Khadijah binti Huwailid. Khadijah binti Huwailid merupakan istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya disebut dalam percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khadijah adalah wanita yang akan menghidangkan sebuah tempayan berisi makanan dan minuman kepadamu di surga. Sampaikanlah salamku kepadanya, bahwa dia kelak akan masuk surga, yang penuh dengan kenikmatan, dan tiada terdengar suara jerit penderitaan di sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khadijah binti Huwailid merupakan sosok wanita pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah wanita suci dan mulia. Tingkah lakunya terjaga dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Ia memiliki sifat pemurah dan peduli pada kaum duafa. Khadijah binti Huwailid adalah sosok wanita yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Fatimah binti Muhammad. Merangkum buku Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga, karya Iis Nuraini Afgandi, dan buku Kamulah Wanita Karir Yang Hebat, karya Arum Faiza. Fatimah Az-Zahra merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Bukan hanya itu, ia juga seorang wanita Muslim yang sangat sabar, cerdas, kuat imannya, serta taat kepada suaminya. Kisah keteladanan Fatimah binti Muhammad ini dapat dijadikan panutan.
ia benar-benar memahami kondisi suaminya, Ali bin Abi Thalib. Dituturkan pada suatu ketika, Fatimah binti Muhammad bersama suaminya. Ali bin Abi Thalib sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengakibatkan Fatimah lapar selama 3 hari. Ketika Ali bertanya, "Apa yang menimpa dirimu, wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Sejak 3 hari yang lalu, kami tidak menemukan sesuatu di rumah." Lalu Ali bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak memberitahuku?" Ia menjawab, "Pada malam pertama kita, dahulu, ayahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata, 'Wahai Fatimah, jika Ali datang kepadamu dengan membawa sesuatu, makanlah, dan jika tidak, janganlah engkau memintanya.'" Begitulah kisah Fatimah binti Muhammad, yang tidak pernah menyusahkan suaminya, dan pantas saja jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Fatimah binti Muhammad adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga. 3. Maryam binti Imran. Melansir dari Kisah-Kisah Teladan dalam Al-Quran, karya Munnal Haniah. Maryam binti Imran merupakan ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Ia dikenal dengan seorang perempuan syolihah dan rajin beribadah. Dia selalu beribadah sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Maryam dengan cara yang unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan satu ruh di rahimnya, akhirnya Maryam pun hamil tanpa proses kehamilan, seperti perempuan pada umumnya. Kabar kehamilan Maryam ini disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Maryam pun meyakini kebenaran akan kabar yang diberikan oleh malaikat Jibril. Dia benar-benar perempuan yang solihah. Maryam menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah fitnah. Hingga akhirnya, Maryam pun pergi mengasingkan diri dan tidak ingin ada yang tahu tentang kehamilannya. Maryam selalu yakin bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Merujuk pada Arum Faiza, dalam buku 11 kisah wanita superhebat di masa lalu, menjadi wanita kuat, cerdas, dan taat. Mengisahkan mengenai Asyah istri Fir'aun. Meskipun Asyah merupakan istri dari Fir'aun, namun ia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya, Asyah menolak untuk dijadikan istri oleh Fir'aun, namun penolakan itu berakhir dengan penyeretan kedua orang tuanya dan penyiksaan yang bertubi-tubi. Hingga akhirnya, Asyah mengiyakan lamaran Fir'aun. Parasnya yang menawan membuat Fir'aun begitu mencintai Asyah. Namun, Asyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ia dapat dijauhkan dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Doa Asyah pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengutus malaikat untuk memperlihatkan tempatnya di surga. Hingga pada akhirnya, Asyah gugur sebagai seorang syuhada yang mempertahankan iman, dan ia termasuk wanita yang dijamin masuk surga. Posisi dan peranan wanita sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Seorang wanita adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena itu, sudah seharusnya sebagai seorang wanita muslimah, harus banyak belajar untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru untuk anak-anaknya. Islam menganjurkan, jadilah wanita yang tidak hanya sibuk mempercantik diri. Muslimah juga harus sibuk belajar untuk mensolehkan diri, karena kelak anak-anak kita tidak butuh dengan ibu yang cantik, tapi mereka butuh dengan ibu yang cerdas dan pintar dalam mendidik mereka. Karena seorang ibu adalah penentu dari akhlak seorang anak.
Kiranya kisah-kisah wanita hebat yang dirindukan surga tersebut, bisa menjadi panutan untuk semua muslimah, agar bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.